saja ikut memberikan keterangan pers. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPP Partai Nasdem dipimpin langsung oleh Pak Surya baru saja menerima sejumlah tokoh dan pimpinan ormas Islam dipimpin oleh Profesor Din Samsudin. Pak Surya, karena tadi kejaran-kejaran waktu masih ada tamu, Profesor Din akan beri penjelasan dan dari Nasdem nanti akan diwakili oleh Ketua DPP Pak Effendi Koiri, Gus Coy. Silakan Prof. Bicara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami bersilaturahim ke Nasdem Tower, markas besar Partai Nasdem, bersama sejumlah 15 tokoh pimpinan organisasi-organisasi Islam sebagai rangkaian dari silaturahim kami ke DPP PKS, DPP PKB, dan terakhir sekarang ke DPP Partai Nasdem. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan akan sikap dan pandangan Partai Nasdem yang sejak dulu mengusung istilah restorasi Indonesia. Bahkan kami baca di sebelah sana ada tulisan besar, "It's time restorasi Indonesia, wis wayahe." Restorasi Indonesia. Sebelumnya Pak Atta Taliwang ke sini. Ya. Karena bagi kami dan bagi saya pribadi, restorasi dan apalagi dikembangkan dan dikaitkan dengan perubahan adalah hukum alam kehidupan. Dalam bahasa agama Islam adalah sunnatullah yang niscaya dan perlu dilakukan oleh manusia untuk adanya kehidupan yang lebih baik. Dan dalam kaitan dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, perubahan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena selama ini kami mengamati telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam apa yang disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang membuat kehidupan nasional kita terakhir ini mengalami kerusakan struktural, dan inilah yang membuat bangsa besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan sumber daya alam yang kaya raya belum bisa tampil sebagai pemain kunci di pentas internasional. Maka ketika Partai Nasdem mengusung restorasi dan dalam rangka pemilu dan Pilpres 2024 disebut atau menyebutnya sebagai perubahan adalah sebuah pilihan tepat. Inilah yang kami sampaikan tadi, dan alhamdulillah kami mendapat penjelasan yang lebih jelas, lebih komprehensif dari Pak Surya Paloh. Dan untuk itu pula ya, ormas-ormas Islam sesuai dengan independensi masing-masing dapat memahami dan dapat berada pada alam pikiran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wartawan dan Profesor Din dan cendekiawan Muslim, tokoh-tokoh Islam. Pertama, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau-beliau. Ada beberapa hal yang kami syukuri, kami terima dengan senang karena dapat
apresiasi dan dukungan. Yang pertama adalah Bang Din dan seluruh rombongan menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada perjuangan Nasdem, baik dalam konteks misi gerakan perubahan maupun pilihan Nasdem untuk mencalonkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Itu yang disampaikan oleh Bang Din dan seluruh jajaran di forum tadi. Yang kedua, kami juga memperoleh penguatan energi selain pikiran, dukungan juga sekaligus doa supaya Nasdem konsisten dengan ijtihadnya, Nasdem istiqomah dengan pilihannya, dan Nasdem sekaligus membangun silaturahim kerjasama dan mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bersama-sama memenangkan Pilpres ini, sekaligus menjadikan Pilpres ini sebagai forum atau momentum meningkatkan demokrasi di Republik ini, supaya demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih bermutu, demokrasi yang lebih beradab, demokrasi yang juga sekaligus menjadi pesta rakyat yang gembira. Saya kira itu beberapa poin penting yang disampaikan oleh dan diharapkan oleh kita semua. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Profesor Din dan seluruh jajaran. Terima kasih. Ini kan sudah 3 partai koalisi yang sudah dikunjungi ya. Setelah ini Prof Din dan Barisan Ormas Islam ini akan kemana? Apakah akan bergabung atau independen akan menggerakkan massa di bawah itu? Sementara 3 partai yang kami ketahui mengusung pasangan capres-cawapres dalam koalisi perubahan. Tapi kalau ada partai-partai politik lain termasuk pasangan capres-cawapres yang ingin bertemu, tentu kami juga menyediakan diri. Tapi 3 partai ini, PKS, PKB, dan terakhir sekarang ke Partai Nasdem, atas keinginan kami sendiri, sejumlah ormas-ormas Islam, masih banyak lagi yang ingin datang tapi terkendala waktu. Dan ini adalah bagian dari silaturahim sekaligus silatul fikri, tukar menukar pikiran. Namun mengapa ke Partai Nasdem sebagaimana saya katakan tadi? Karena kami bersetuju, bersepakat, sependapat dengan tema perubahan. Dengan tema perubahan sebagai sunnatullah, hukum alam dalam kehidupan, dan secara realistik, kontekstual perlu dilakukan oleh Indonesia. Pemimpin Indonesia masa depan perlulah yang berwawasan perubahan, tentu bertumpu pada nilai-nilai dasar kebangsaan. Ini luar biasa dinamika global, pergeseran geostrategis, geopolitik, geoekonomi global. Indonesia tidak boleh biasa-biasa saja, harus dengan semangat perubahan. Dan oleh karena itu menuntut adanya pemimpin perubahan yang sekarang dunia manajemen sudah mengenalkannya change leadership, pemimpin perubahan. Dan kami datang secara khusus karena Partai Nasdem yang pertama mengusung dan membangun koalisi perubahan, didukung oleh 2 partai lain, PKS dan PKB. Nah, karena chemistry-nya sama, maka kami datang kemari. Prof Din. Ini moderatornya di sini. Ya, apa Bang? Kalau langsung Ya.
kedatangan dari partai-partai lain belum ada, kecuali beberapa waktu terakhir ya, Pak Prabowo menelpon saya dan ingin datang ke pesantren saya di Sumbawa, namun tidak jadi datang. Kemudian saya buka juga kawan baik saya Pak Hasto, Sekjen DPP PDIP, juga menyampaikan bahwa Pak Ganjar akan juga bertemu ya. Waktu itu hampir terjadi, namun saya yang tidak berada di ibu kota Jakarta gitu. Sedangkan untuk kunjungan, sekali lagi saya ingin tegaskan ke PKS, PKB dan Nasdem ini atas permintaan kami sendiri. Dan kawan-kawan, para bapak ibu tokoh ormas Islam kemudian bersetuju untuk datang. Bahkan untuk Partai Nasdem ini saya buka di tempat ini lama sekali menerima, termasuk lewat Bapak Sekjen, Bapak Wakil Ketua Umum, Gus Coy, Mas Sugeng, karena waktu Pak Surya gitu. Hampir kami berpikir, wah ini nggak mau menerima kami. Udahlah, kalau nggak mau menerima kami ya kita berpaling ke lain hati. Tapi dengan kedatangan kali ini, apalagi penjelasan Bang Surya Paloh tadi luar biasa ya, semakin dalam bahasa agama memantapkan hati kami gitu. Kalau Pak Sutioso sudah jadi pengurus Nasdem dari Dewan Pertimbangan, jadi biasa kesini dan nanti akan ngobrol-ngobrol sama kami di atas. Kalau soal timnas itu ada yang urus itu tinggal nunggu aja, nunggu diumumkan kira-kira beberapa hari lagi ya. Prof, tanya Prof. Soal KMK, Tadi kebinan ya. ada harapan ya KMK besok? Aduh, mohon maaf saya tidak mengikuti dan agak kurang tertarik ya. Prof Din, sulung Apalagi kalau ujung-ujungnya nggak ada perbedaan dan perubahan apa-apa gitu. Ada harapan ya Prof tapi untuk penegakan etik besok di? Ya tentu kita berharap ya, lembaga-lembaga negara berpegang teguh kepada nilai-nilai kebangsaan dan berpegang teguh pada etika ya, apalagi terhadap proses yang tidak beretika. Kalau saya terus terang ya MK sejauh yang saya pahami, bukan sebagai pakar hukum, hanya berwenang untuk menguji undang-undang dengan batu uji dengan parameter Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kewenangan MK selama ini. Kebetulan saya pemimpin jihad konstitusi. Namun kalau MK memutuskan sesuatu, saya bersepakat dengan pakar hukum, profesor hukum tata negara khususnya, itu bukan kewenangan MK. Jadi kalau MK menyimpulkan dan apalagi mengeluarkan putusan semacam fatwa ya, bukan soal umum, pernah memimpin menjadi kepala daerah, entah gubernur, bupati, wali kota, wah, itu sebuah putusan baru itu. Kalaupun itu dijadikan syarat, pantas-pantasnya sudah selesai memimpin. Jangan baru sebulan memimpin kemudian sudah masuk dalam kriteria boleh sebulan, setahun, 2 tahun. Pantas-pantas yang telah berpengalaman. Tapi ini urusan pakar hukumnya. Prof Din, KB Anies setelah berdialog dengan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh dari jarak yang sangat dekat, bagaimana Pak Din dan tokoh-tokoh umat Islam menilai pikiran-pikiran beliau? Ibu Dr. Sabriati, nah, bagaimana tanggapan singkat? Ya, terima kasih. Jadi setelah kami mengikuti penjelasan dan pikiran-pikiran Pak Surya Paloh, bagi kami luar biasa ya. Luar biasa, beliau sangat tercerahkan. Beliau melihat bangsa ini sebagai bangsa yang harus dimajukan, banyak hal yang harus dikerjakan, dan beliau bukan melihat dengan nalar semata, tetapi beliau melihat dengan mata hati, kok menurut saya seperti itu. Terima kasih. Prof, nanya Prof. Nggak usah saya ngomong. Ini yang ngatur sini dong. Ya, langsung aja langsung ya. Prof, kemarin ketemu dengan Gus Muhaimin, kata Prof ini bahwa di kalangan non Muslim jangan khawatir bahwa ini tidak akan sektarian. Nah,
saya lihat Indonesia Timur, Manado, apa semuanya, ada kecurigaan, ini memang ada sektarian. Nah, pertanyaan saya, apakah ormas-ormas dengan Pak Gus ini akan bertemu dengan para tokoh-tokoh non-muslim, khususnya para pendeta? Karena ini penting, Indonesia Timur itu luar biasa itu. Apakah karena direkayasa kecurigaan, atau memang murni, seperti Manado, Ambon, dan lain-lain? Terima kasih. Ya, saya sepakat sekali kalau kami datang atas nama organisasi-organisasi Islam bukanlah untuk kepentingan yang sektarianistik, yang agama atau Islam sentris, karena ormas-ormas Islam dan umat Islam pada umumnya di Indonesia ini sangat berwawasan tengahan, ummatan wasata, umat tengahan, moderat, dan juga pengusung Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan, dan bahkan kami mengusulkan agar pasangan capres cawapres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan PKB ini juga tetap dalam wawasan kebangsaan, berpegang teguh kepada nilai-nilai kemajemukan, ya. Dan oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan, dan saya pribadi ya, pada waktunya nanti ingin berkomunikasi dengan kawan-kawan, banyak sahabat saya baik di Majelis Agama Katolik, KWI, PGI, Parisada Hidup Dharma, Permabudi, Matakin, dan khususnya kepada simpul-simpul umat Kristiani di berbagai daerah, tadi disebut di Sulawesi Utara dengan Gemim, ya, saya pernah datang ke sana di gereja, dengan sinode yang ada di Papua, di Ambon, termasuk juga di HKBP di Sumatera Utara, yang saya merasa ya punya hubungan, dan saya ingin sampaikan pada mereka, ingin yakinkan ini dalam rangka kebersamaan, sebagaimana juga kemajemukan yang ada di Partai Nasdem, ya Pak Taslim. Inilah wawasan kami. Maka ya saya juga sekaligus mengimbau kepada umat Islam, tidak perlu kita beriforia mengaku, mengklaim sebagai ini adalah pasangan Muslim, ya. Walaupun ya semua pasangan juga beragama Islam, ya. Tapi tetap dan harus kita pastikan, kami pastikan ini dalam wawasan kebangsaan, kemajemukan Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, bahasa, dan budaya. Sebentar, saya mau tanggapi ini. Penting. 3 hari yang lalu kami sama Pak Surya 3 hari di Sulawesi Utara. Dan Anies sejak 3 Oktober 2022 kami sudah bawa dari Aceh sampai Papua. Waktu Natal di Papua saya panitianya. Jadi tadi Profesor Din juga berkali-kali menekankan semangat kita adalah, konteks kita adalah kebangsaan. Jadi tidak ada sektarianisme. Di Nasdem juga macam-macam. Saya Hermawi, Francisus Taslim. Saya ketua umum alumni PNKRI. Jadi kita sudah melewati hal-hal yang seperti itu. Sekarang kita bicara tema yang lebih besar, bagaimana membawa bangsa ini mengejar ketertinggalan. Bagaimana membawa anak-anak bangsa ini dalam wawasan yang lebih luas. Itu masa lalu terlalu banyak, tadi Pak Surya bilang, terlalu banyak energi yang kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita lihat ke depan sekarang. Tadi Profesor Din dan kawan-kawan berulang-ulang menegaskan konteks kita adalah kebangsaan. Kebangsaan itu adalah kemajemukan yang terus kita pelihara. Dengan kemajemukan itulah Indonesia. Sekedar itu aja, terima kasih. Kalau itu kita serahkan pada masing-masing ormas, karena mereka punya independensi. Tapi yang datang ini adalah tokoh-tokoh, ya. Mereka adalah pimpinan dalam kapasitas lebih bersifat individual. Namun kami berkeyakinan, ya, kalau sudah tokoh-tokohnya datang, ya, nanti pengikutnya juga akan apalagi mendengar penjelasan yang Anda siarkan, maka bisa bersepakat dengan kami, ya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa semuanya akan mendukung,
Tapi dengan kesediaan datang ya, di tempat ini, mau datang saja itu sudah pertanda gitu. Nah, yang tidak datang belum tentu juga tidak setuju. Nah, tapi mungkin ada yang tidak setuju. Tapi yang datang ini saya berani mengatakan tidak ada yang tidak setuju gitu. Kalau tidak setuju sudah pulang duluan gitu. Mungkin satu terakhir. Izin bertanya, berdasarkan survei Carta Politika, suara Amin merangkak naik terutama di Jawa Timur. Nah, elektabilitas naik di tengah masuknya PKB sebagai koalisi Anies dan ramainya isu politik dinasti yang ternyata menguntungkan pasangan Amin. Nah, tanggapannya gimana? Terus yang kedua, gimana cara ngedongkrak elektabilitas biar naik terus? Kalau naik ya kita jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk naik terus ya kita kerja keras. Dukungan saya kira sudah kita rasakan semakin meluas, semakin melebar, semakin melebar ke seluruh Nusantara. Semula mungkin hanya di kota-kota, sekarang sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung. Alhamdulillah. Apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh ini nanti akan semakin luar biasa dukungan pada. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Saya pribadi sebagai yang aktif di kampus dan pembelajar politik, mengajar walaupun politik Islam, mohon maaf, saya menghargai survei politik, tapi saya pesankan jangan sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman, karena itu perlu eksaminasi akademik, perlu dibongkar satu, gimana metodologinya, samplingnya, dan terutama pertanyaan apa yang mereka sampaikan, dan baru yang ketiga siapa yang membiayai. Maka oleh karena itu saya tidak bermaksud atau ya baik-baik saja untuk kita dengar, kita jadikan itu, tapi jangan terpengaruh. Jadilah pemilih cerdas, smart voters, yang memiliki literasi politik, yang memiliki dan terutama mendengar kata hati nuraninya, bukan karena pengaruh survei-survei yang boleh jadi akan akan mempengaruhi secara psikologis gitu. Maka mohon maaf kalau survei Amin meningkat tadi itu termasuk yang saya belum bisa terima juga. Tapi tetap terima kasih. Tetap terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi Kiai Haji Muhyiddin Junaidi memimpin doa, ada doa bagus ini bagi umat Islam khususnya. Ya, saya juga pernah baca doa itu pada Pilpres yang lalu. Allahumma ya Allah wali alaina, datangkanlah untuk memimpin kami khiyarona, orang-orang terbaik di antara kami. Wala tuwalli alaina ya Allah, jangan kau hadirkan memimpin kami syirorona, orang-orang jahat di sekeliling kami. Ini doa ini bagus tadi ya, bisa diamalkan. Terima kasih kawan-kawan. Ya, sekolah. Bro, mau berhenti gimana? Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari channel Langkah Anies. Kita akhiri video live streamnya. Terima kasih. Salam.